Assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Nah, ini kegiatan esok harinya. Jadi ini pagi-pagi ini aku udah rebusi ceker ayam. Ini aku rencananya mau bikin seblak, tapi ini mau di trimming dulu bagian kuku ayamnya, mau mani pedi. Karena biasanya kalau beli di abang ayam gitu pasti kukunya nggak semuanya dibersihin. Kenapa? Karena kebanyakan ya kita belinya 1 kilo. Udah gitu rencananya hari ini mama dan kakak aku mau ke rumah, mau main. Jadi mau pada bikin seblak. Nah, aku siapin bahan-bahannya. Nanti kakak aku deh yang bikin, karena dulu nih kakak aku pada saat lagi pandemi gitu kan kantornya kebanyakan WFH, terus berdampak juga dengan pengurangan gaji ya teman-teman, termasuk aku juga dulu ngalamin dapat potongan berapa persen gitu kan. Enggak sih, kalau kantor aku dulu gajinya sampai 2 kali, jadi parsial pertama parsial kedua gitu ya. Alhasil kakak aku nyari tambahan penghasilan. Nah, dia tuh iseng-iseng dagang seblak, ternyata laris dan akhirnya normal lagi kantornya. Dan jadi dia udah gak kepegang antara kantor harus ngeles terus juga harus dagang, jadi sekarang udah gak dagang lagi. Nah, sometimes jadi kan kita kangen ya, biasa tinggal pesen aja seblaknya gitu. Nah, karena udah gak dagang ya udah, jadi kita bikin aja nih dadakan kalau mau ada acara kumpul-kumpul. Nah, ini aku siapin dulu bahan-bahannya, aku prepare dulu dapurnya supaya rapi. Kebetulan juga aku habis cuci food container, jadi harus langsung dirapihin. Nah, nanti pas kakak aku datang buat masak, jadi dapurnya udah beres, udah rapi. Di sini ya biasa aku naruh food container. Terus udah beres, tinggal aku mau ganti lap tangan ya. Jadi ini kemarin aku habis beli di IKEA, tapi udah lama banget dan belum aku pakai-pakai. Kenapa? Karena masih ada tekla yang warna merah itu tuh teman-teman, yang 10 ribuan juga, serbet dari IKEA juga. Itu awet banget sih, lama rusaknya gitu ya. Nah, jadi aku masih pakai itu. Terus itu rusak atau gimana, pokoknya aku nyari kok nggak ada gitu di dapur gitu, ketelingsut kemana, akhirnya aku buka lagi yang baru ini Rining nama produknya, dapat 4 gini ya, lucu banget, motifnya kotak-kotak, masuk banget sama sarung galon aku nih. Nah, motifnya ya sama-sama kotak-kotak. Ini aku pasang di oven supaya kayak nutupin bagian kacanya, karena di dalam oven ini aku nyimpen kayak loyang-loyang, gelas takar, sendok takar, macam-macam dia aku simpen situ, random banget. Nah, ini biasanya lap untuk aku ngelapin piring gitu teman-teman. Nanti kalau di sebelah tempat cucian piring aku naruh lap buat tangan. Kayak banyak banget ya lap ya di rumahku. Emang anaknya suka ngelap-ngelap gitu, gimana ya teman-teman. Ya tergantung kita natanya gimana aja ya, walaupun banyak barang. Nah, ini udah beres, lanjut. Ini dia bahan-bahannya udah aku siapin. Ini ada sawi yang udah aku potong-potong, terus ada kuitiau. Ini beli kuitiaunya satu aja karena aku yang kepengin. Nggak enak aja kalau nggak ada kuitiaunya. Nah, ini kalau kerupuknya kakak aku yang pengen, jadi ya udah aku belinya cuma sedikit. Kalau nggak salah ini cuma 2.000 deh apa 3.000 gitu. Kerupuk bawang gitu teman-teman, kayak nggak afdol kalau nggak ada kerupuk bawang ya. Dan itu satu panci cekernya. Langsung aja ini ditumis bumbunya. Ini pertama kakakku bikin cabai kering, terus direbus, terus digiling, terus ditumis kayak gini sampai bener-bener tanak ya, sampai menyusut si kandungan airnya. Nah, untuk bumbunya sendiri kakakku udah buat di rumah teman-teman. Jadi itu dia cuma pakai bawang merah, bawang putih dan kencur. Perbandingannya gimana? Iya standar aja sih. Yang penting dibanyakin kencurnya biar berasa. Nah, kata kakak aku nih ada tips, kalau milih kencur tuh yang kecil-kecil supaya baunya lebih kuat gitu loh teman-teman. Nggak ngerti juga sih aku kalau milih kencur, malah yang gede-gede. Selama ini aku nggak tahu gitu. Nah, ini bumbunya udah matang, udah ditumis di rumah, tinggal dimasukin air aja, direbus sampai airnya mendidih. Untuk takaran berapa airnya ya disesuaikan selera aja ya teman-teman, karena ini panci aku cuma punya kaserol yang kecil yang cuman ukuran 24 cm, jadi kuahnya dimasak di wokpan sebelah gitu teman-teman. Kalau kalian punya panci yang besar bisa langsung kok dimasak bareng sama si cekernya, jadi malah enak, lebih ngeresep gitu loh cekernya.
ngeresep bumbunya gitu. Nah, udah mendidih langsung dimasukin si kerupuk dan cabenya. Nggak lupa masukin seasoning, garam, terus kaldu jamur. Kalau mau ditambahin lada juga boleh. Terus nggak lupa harus ditambahin gula juga ya teman-teman. Ini udah mateng, langsung masuk sawi deh. Nah, di sini sebenarnya kakak aku udah lama banget gak bikin seblak, jadinya dia lupa karena bikinnya kebanyakan juga sih porsinya ya, jadi dia kayak agak kagok gitu loh teman-teman. Ini kuitiaunya harusnya dimasukinnya nanti aja pada saat semua bahan udah kecampur di ceker ayamnya, tapi ya nggak masalah lah, pokoknya nanti hasil akhirnya beda sih, agak beda. Nah tiba-tiba anak aku dan anak kakakku pengen telur rebus, jadi ya udah di kompor sebelah kita ngerebus telur. Terus ini kakakku tiba-tiba haus, kokinya haus. Nah ini udah mendidih air dari si ceker, tinggal digabungin aja tadi kuah yang ada di wokpan. Udah deh tinggal dimasak sampai mateng, tinggal dikoreksi rasa aja ya teman-teman. Untuk takarannya disesuaikan selera masing-masing. Gak lupa dimasukin telur, ini khasnya loh. Telurnya secukupnya aja sih, sesuai selera. Nah ini udah aku testing, udah enak. Nah ini nih gara-gara kuitiaunya dimasukin duluan, jadinya dia agak lembek gitu teman-teman, dan kuitiaunya jadi mekar gitu, jadi ngeresep air gitu loh. Gimana yang ngejelasin, pokoknya jadi lodoh deh ya, lebih tepatnya. Tapi menurut aku sih masih enak-enak aja sih, nggak masalah. Yang penting ya enak gitu, walaupun bentukannya kayak gini ya nggak apa-apa. Kalau mau lebih enak lagi bisa ditambahin makaroni sih, cuman kata kakak aku nggak perlu ditambahin lagi, dia udah banyak banget, udah satu panci. Jadi ya udah langsung aja kita makan. Ini aku udah ambil satu porsi kayak gini. Kalau kurang pedes tinggal tambahin cabenya lagi. Nah selesai makan, ini dia aku mau bagi-bagi Tupperware Pre-love bekas pakai aku. Masih ada yang baru sih sebenarnya. Ini maaf banget ada tangan anak aku ya, yang nggak bisa dikondisikan. Yang baru ini cooking oil, dan ini bumbu kontainer. Itu doang sih yang baru, sisanya yang udah pernah aku pakai semua. Tapi kakak dan mamaku nggak masalah gitu, jadi ya udah aku dengan senang hati membagi gitu. Dan ini dia sesinya. Jadi biasanya tuh aku kalau udah bagi-bagi Tupperware gini, aku tata dulu memang, terus ya udah nanti cepat-cepatan siapa cepat dia dapat gitu teman-teman. Ini ada aku rusuh banget yang pakai baju hijau, dia nggak mau kalah. Dia harus dapat banyak ya. Cuma kalau mama aku sih adil, udah nih masing-masing aja, bagi rata gitu teman-teman. Ini anak aku juga ikutan nimbrung, padahal dia nggak ngerti apa yang dimaksud gitu ya teman-teman. Dan ini dia dapatnya ya lumayan lah ya, beberapa item yang memang pasti dipergunakan kayak tempat tisu. Terus ini yang biru, ini yang kecil, dan hijau kecil itu biasanya buat disimpan di kulkas di bagian freezer. Ini udah dapat satu kantong kayak gini, kakak aku udah mau pulang karena kita udah selesai cerita-ceritanya, udah selesai makan seblak, terus udah sore juga. Jadi kakakku dari pagi sekitar jam 10-an ya dateng, mamaku juga. Terus ya udah dijemput sama suaminya. Dan anaknya juga ini cuma ikut satu, anaknya 2 sebenarnya, tapi yang ikut 1 aja. Udah deh teman-teman. Terus gak lama mamaku pulang pas maghrib. Ini dia malah bawa banyak banget 2 gembolan. Sebenarnya sebelahnya lagi baju sih teman-teman, yang satunya lagi baru Tupperware yang tas hitam ya teman-teman. Nah karena udah pada pulang semua nih, mama dan kakak aku kita lanjutin aktivitas yang belum terselesaikan. Jadi nih aku mau ngelipetin pakaian. Semenjak jadi IRT, aku tuh nggak semua pakaian aku setrika, karena aku nyetrika sendiri ya teman-teman. Kalau dulu aku jadi working mom, itu pakaian aku mayoritas di laundry ya, tapi laundrynya juga laundry yang kiloan kok, bukan laundry yang pisisan gitu teman-teman. Karena udah nggak ada tenaga untuk nyuci baju, jadi khusus baju anak aku aja yang aku cuci, aku setrika. Tapi kalau baju aku dan Pak Su pasti aku laundry. Nah karena udah jadi full IRT, jadi ya udahlah
kita cuci aja sendiri biar lebih hemat. Nah, udah selesai. Ini sedikit banget baju yang mau aku setrika. Itu cuma seragam paksu dan kemeja paksu. Udah selesai, lanjut kita beresin hanger. Ini udah aku kategorikan hitam, hijau, hijau, dan warna-warni ini punya anak aku ya, hanger kecil-kecil gitu. Udah selesai. Tadi kan lagi banyak banget orang ya, jadi kan agak ngeres, jadi langsung aja kita kebut-kebut karpetnya biar enak. Tuh lihat deh, aku lagi bersihin, anak aku minta dibukain. Good time, gimana coba nggak makin mamahnya harus rajin bersih-bersih gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi main ke rumah aku bilangnya itu rumahnya rapi, rapi terus, rapi terus. Bukan rapi terus teman-teman, sebenarnya kalau kita punya anak balita itu nggak ada sih yang namanya rumah rapi gitu ya, tapi yang ada rumah yang selalu dirapihkan. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena Pak Su tuh tipikal orang yang gak suka kalau rumahnya tuh berantakan. Jadi ya awal-awal pernikahan aku kaget sih Pak Su maunya rapi gitu, tapi kesini-kesini aku udah bisa ngikutin maunya Pak Su, dan itu baik untuk kebaikan diri aku sendiri gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu cerita hari ini. Agak ngalor ngidul sih, dan ini kebetulan udah rapi juga, alhamdulillah. Aku minta maaf kalau isi videonya agak random banget. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Semoga kalian enjoy nonton videonya. Semoga video yang aku share ini bermanfaat. Sekian dari aku. Assalamualaikum, bye.